Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin pangsit goreng legino tapi ala Dasilva Raditya. Sebenarnya sih pangsitnya ini nggak digoreng ya teman-teman, tapi direbus kemudian ditumis bersamaan dengan bahan-bahan yang lainnya. Seperti biasa, caranya sangat mudah, bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Oke, yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat pangsit goreng legino ala Dasilva Raditya. Seperti biasa, ini bahannya udah kelihatan sangat mudah banget, serta mudah juga untuk ditemuin di sekitar kita. Nah, untuk pangsitnya ini sebenarnya saya menggunakan pangsit yang udah jadi atau beli gitu. Nah, langsung aja kita ke bahan yang pertama. Untuk bahan yang pertama, di sini ada 125 gram daging ayam tanpa tulang, dan di sini saya menggunakan bagian paha ayamnya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bagian dada ayam juga boleh. Kemudian 50 gram udang, ini tanpa kulit. Setelah itu 1 butir telur utuh seperti ini, ukurannya lumayan besar. Kemudian 1/4 sendok teh merica bubuk, 2 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 30 gram, 3 siung bawang putih, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kecap asin, setengah sendok teh saus tiram. Untuk saus tiramnya boleh merek apa aja. Setengah sendok teh minyak wijen. Kemudian ini adalah kulit pangsit yang saya gunakan, dan ini kulit pangsitnya bisa direbus dan bisa digoreng. Nah, itu semua bahan-bahannya udah siap semuanya. Sangat mudah sekali kan? Misalnya teman-teman tidak mau menggunakan udang juga nggak apa-apa, di skip aja untuk udangnya. Lanjut kita ke cara membuatnya. Ini hampir aja saya lupa untuk menyiapkan sekitar 2-4 sendok makan air. Nah, nanti ini kita campurkan di terakhir-terakhir ya. Nah, ini yang tidak harus menggunakan air dingin, bisa menggunakan air biasa pun juga boleh. Kemudian kita akan mengolah bagian dalam untuk pangsitnya. Di sini untuk menghaluskan semua bahannya atau mencampurkan semua bahannya, saya menggunakan chopper. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH200. Saya menggunakan jar yang kecilnya, kemudian blade-nya saya gunakan semuanya. Kemudian ini akan saya masukkan daging ayamnya. Di sini benar-benar tanpa tulang. Setelah itu kita masukkan udang tanpa kulitnya, lalu bawang putih 3 siung kita masukkan. Setelah itu gula pasir 1/4 sendok teh, lalu garamnya kita masukkan juga 1/4 sendok teh. Setelah itu merica bubuk kita masukkan sebanyak 1/4 sendok teh juga. Kemudian kaldu jamurnya saya menggunakan 1 sendok teh. Lalu kecap asinnya, di sini saya menggunakan setengah sendok teh kecap asin. Kemudian saus tiramnya kita masukkan juga sebanyak setengah sendok teh. Kemudian minyak wijennya kita masukkan. Di sini minyak wijennya saya gunakan sebanyak setengah sendok teh minyak wijen. Nah, udah masuk nih bahan-bahannya kecuali telur dan tepung tapioka. Kita mix aja semuanya, kita blend. Nah, sebenarnya sih untuk pangsitnya ini isiannya kayak dicacah aja. Tapi kalau di sini karena anak-anak juga ikut makan, jadi saya halusin aja. Yang pertama biarin aja sebentar kayak gini. Ini nggak saya cepetin untuk ngechoppernya tadi. Jadi cuman betaran banget, dia udah seperti ini. Kemudian kita masukkan 1 butir telurnya. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian setelah tercampur rata, kita masukkan bagian yang terakhir yaitu tepung tapiokanya. Nah, kalau misalkan nih tidak menggunakan chopper boleh nggak? Boleh aja. Misalnya nih ayamnya tinggal dicacah aja, kemudian udangnya dicacah, setelah itu semuanya dicampur, diaduk jadi satu aja semuanya. Nah, karena biar lebih simpel, saya menggunakan chopper dari Mitoshiba CH200 ini, jadi semuanya tinggal masuk aja seperti ini. Dan saya ingin teksturnya agak lebih halus gitu ya. Kalau misalnya ingin lebih kerasa dagingnya, boleh hanya dicacah aja, nggak usah terlalu halus. Itu biasanya lebih enak lagi. Nah, setelah semuanya tercampur rata, di sini akan saya tambahkan airnya. Di sini saya tambahkan hanya menggunakan 2 sendok makan aja, bisa menggunakan sampai 4 sendok makan sesuai yang kita siapin tadi, atau juga bisa dicampur dengan jahe. Jadi yang kita ambil adalah air jahenya
udangnya aja. Jadi biar tidak terlalu bau amis jika teman-teman tidak terlalu suka udang. Nah, ini udah siap dan ini air yang udah saya siapkan untuk olesan kulit pangsitnya nanti. Kemudian ini bahan untuk dalam kulit pangsitnya. Langsung aja kita ambil satu kulit pangsitnya, kemudian kita basahin untuk bagian samping-sampingnya ini, kecuali yang atas, jadi 3 sisi ini. Setelah itu di sini akan saya isi pangsitnya sedikit aja. Kemudian kita lipat seperti ini kalau menjadi 2 lipatan aja. Nah, kemudian kita rekatkan nih bagian samping-sampingnya, jangan sampai dia tidak rekat supaya dia tidak lepas. Setelah itu kita olesin air di bagian samping atas, kemudian samping bawah sebelah sini, lalu kita lipat yang udah kita olesin air tadi, yaitu bagian atas dan bagian bawah yang udah kita olesin tadi. Jadi dia benar-benar rapat seperti ini. Ini kalau 1 lipatan. Nah, ini adalah contoh jika kita menggunakan sekitar 3 lipatan. Nah, yang dioles sama airnya kita oles di 3 sisi. Kemudian kita tambahkan sedikit aja. Di sini kenapa kita isi sedikit? Supaya nanti dia tidak mudah keluar dan tidak mudah bocor juga. Kemudian kita lipat nih, bagian sedikit aja. Kita tempelkan ujungnya ke bagian kulit pangsitnya. Kemudian kita lipat lagi 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Setelah itu sama dengan hal yang tadi, kita olesin sedikit bagian atas serta bagian bawah dengan menggunakan air, kemudian kita rekatkan yang udah kita basahin tadi. Nah, dia hasilnya lebih agak kecil seperti ini. Nah, kita isi semua kulit pangsitnya sampai adonan isiannya habis. Jadinya seperti ini. Ini untuk 3 lipatan dan ini untuk 1 lipatan. Jadi dia lebih kecil untuk 3 lipatan dan lebih besar gitu untuk bagian luar 1 lipatannya. Nah, kalau udah selesai semua seperti ini, kita sisihkan terlebih dulu. Kita siapin untuk bahan-bahan mengolah atau untuk bahan-bahan isian dari pangsit gorengnya. Di sini ada 3 siung bawang putih, kemudian segenggam sawi putih, ini segenggam toge, segenggam sawi hijau, kemudian 1 butir telur utuh, sosis secukupnya. Kemudian ini bumbu-bumbunya yaitu dari 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ada garam, di sini garamnya saya menggunakan setengah sendok teh garam. Kemudian gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu ada kaldu jamurnya saya menggunakan 1 sendok teh. Lalu ada saus tiram, saya menggunakan 2 sendok makan saus tiram. Setelah itu ada kecap asin, saya menggunakan 1 sendok teh kecap asin dan kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Nah, di sini isiannya akan saya gunakan mie. Mie yang saya gunakan tuh seperti ini. Nah, ini biasanya dibuat mie ayam gitu. Ini kan ada 6 bagian ya. Saya ambil hanya 2 bagian aja untuk bagian mie-nya nanti. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat isian atau membuat pangsit gorengnya. Di sini akan saya buat menjadi 2 versi, yaitu versi yang isiannya dengan mie dan satunya versi yang full sayur-sayuran. Nah, di sini untuk 1 resep saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini 3 siung bawang putih untuk yang isiannya mie nanti ya. Untuk bawang putihnya ini digeprek, kemudian kita rajang halus seperti ini biar benar-benar keluar aromanya. Kalau misalkan nih ada bawang putih bacem, itu malah lebih enak lagi, lebih harum lagi jika dia ditumis dan dibikin seperti ini. Kemudian jangan lupa kita siapkan 1 butir telur utuh. Menurut saya ini 2 hal yang wajib, jadi bukan opsional lagi, tapi ini 2 hal yang wajib harus ada. Nah, setelah selesai kita aduk rata seperti ini telurnya, kemudian kita mulai untuk menumis. Tapi sebelum menumis, kita rebus dulu tuh pangsitnya kurang lebih sekitar 3 hingga 5 menitan sebelum diolah. Kalau saya lebih suka kalau ini benar-benar mateng gitu ya. Kita rebus secukupnya aja. Sambil menunggu dia matang, kita mulai nih untuk menumis bahan-bahannya. Kita tuang minyak secukupnya. Kalau udah mulai panas, kita masukkan bawang putih, kita tumis sebentar sampai dia mulai harum, jangan sampai kering banget. Kita tumis sampai mulai harum aja. Setelah itu kita tuang telurnya yang udah kita aduk rata tadi. Kemudian kita orak-arik telurnya seperti ini. Setelah itu kita kecilkan apinya, kita tuang semua sayurannya. Nah, di sini untuk mie-nya saya menggunakan toge dan sawi hijau. Kemudian mie-nya saya masukkan. Kemudian gula pasir sebanyak 1 sendok teh saya masukkan. Lalu garamnya setengah sendok teh saya masukkan. Kemudian kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh.
Lalu merica bubuk. Setelah merica bubuk, saya masukkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Kalau misalkan ingin lebih coklat lagi, bisa ditambah hingga 3 sendok makan. Setelah itu saya masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan saus tiram. Setelah itu kecap asinnya saya masukkan sebanyak 1 sendok teh kecap asin. Tapi misalkan nih nggak ada kecap asin, nggak mau dimasukin kecap asin pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kita ambil pangsit yang kita rebus tadi. Jangan sampai dia terlalu lama direbus juga, jadi pas aja. Kita masukkan ke sini, lalu kita aduk rata semuanya sampai dia benar-benar merata dan juga udah mulai matang. Ini hampir aja kelupaan untuk sosisnya. Saya masukin setengah bagian sosis yang tadi saya siapin. Kemudian saya aduk rata sampai semuanya benar-benar matang. Nah, kalau udah selesai seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian di sini akan saya buat versi yang satunya lagi, yaitu versi sayuran. Sama seperti yang tadi, kita tuang minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, kita masukkan bawang putih, kemudian kita tumis hingga dia benar-benar harum. Nggak perlu sampai terlalu kering, udah mulai harum. Kemudian kita masukkan telurnya yang udah kita aduk tadi. Lalu kita orak-arik seperti ini. Setelah itu kita masukkan sayur-sayuran yang udah kita siapin tadi. Dari sawi putih, kemudian tauge-nya kita masukin, jadi saya siapin lagi sebanyak segenggam lagi. Kemudian sawi hijaunya kita masukkan dan sosisnya kita masukkan. Setelah itu kita aduk rata sebentar. Kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya, mulai dari kecap manisnya sebanyak 1 sendok makan, kemudian saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu kaldu jamur 1 sendok teh, kemudian gula pasir, lalu garam sekitar 1/4 hingga setengah sendok teh. Sesuaikan aja untuk suka asin dan tidaknya. Kemudian merica bubuk kita tabur sebanyak 1/4 sendok teh. Dan jangan lupa untuk memasukkan pangsit yang udah kita rebus. Kemudian kita aduk rata, kita masak hingga semuanya benar-benar matang. Nah, kalau udah matang seperti ini dan kita koreksi rasanya udah pas, baru bisa kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini udah selesai. Ini untuk yang tanpa menggunakan mie dan yang satunya menggunakan mie. Sekarang kita cicipin dulu untuk yang tanpa menggunakan mie atau hanya isi sayur-sayuran aja. Nah, sebenarnya sama, untuk bahan dasarnya sama, cuman kan memang isiannya berbeda. Nah, itu tergantung sama selera teman-teman aja seperti apa. Kalau bikin sendiri kan pasti sesuai selera ya. Mau dikasih mie, kasih kue, dikasih kue tiaw atau apapun. Oke, sekarang kita cobain dulu. Ini sayur-sayurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling utama kita cicipin adalah ini. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Sekarang kita lanjut yang menggunakan mie. Ini emang request dari anak-anak, jadi sangat senang banget pakai mie seperti ini. Sekarang kita cobain dulu untuk mie-nya. Wow, masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagian dalamnya tuh kayak gini. Nah, dia kayak gini. Jadi emang enak banget, lembut. Selamat mencoba. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin pangsit goreng Legino ala Da Silva Raditya ini. Ini sangat mudah banget. Versi apa yang teman-teman suka, boleh komen di bawah. Versi sayur full atau dengan mie. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.